gimana caranya kita bisa berkarya dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah itu tujuan saya ketika saya buat Hirka sebetulnya. Halo, perkenalkan nama saya Nurman Fareka Ramdhani. Di sini saya sebagai founder dan brand owner dari Hirka. Hirka ini sebetulnya kita bicara soal pemanfaatan limbah dari kulit kaki ayam gitu. Kita mengolah sesuatu dari kulit kaki ayam menjadi sepatu. Dan Hirka sendiri kita ambil dari bahasa Turki yang artinya dicintai, dan harapan kita user atau customernya kita bisa mencintai produknya seperti halnya kita mencintai produk kita sendiri. Lalu Hirka sendiri kita punya campaign, kita menjadi alternatif material pengganti kulit ular dan buaya. Sepatu dari kulit ceker ayam kita pertama di dunia karena kita sempat riset juga, dan kita juga ada third party yang membantu kita dalam melakukan riset untuk mencari tahu bahwa ada nggak sih yang menggunakan material kulit kaki ayam ini di sepatu, dan alhasil kalau bicara soal sepatu kita pertama di dunia. Tapi untuk produk-produk lain mungkin sudah ada, tapi untuk material di sepatu kita yang pertama. Creating shoes with an animal skin isn't something strange to our industry, but it doesn't mean it's a good thing for the society and environment. All this time we have found shoes product either local and imported that made by animal skin such as cowhide, crocodile, or snake skin. Hirka Studio presents the alternative materials. This MSME space in Bandung become a pioneer to create a leather shoes made from chicken feet skin. That makes Hirka Studio famed in domestic and international market. Pada waktu kuliah, kebetulan saya juga kan ambil barang jadi. Teman-teman saya penelitian, diminta penelitian yang jarang-jarang, yang belum diproduksi. Kebetulan saya dipercaya sama anak-anak, bukan dipercaya karena saya sifatnya ingin nyoba. Ya pada akhirnya saya mencoba salah satu barang, diantaranya sepatu, dompet, tas. 2014 saya ada beberapa bisnis yang lain gitu, dan memang saat itu terbentur pada red ocean, dalam artian kita banting-bantingan harga lah, gimana caranya kita membuat sesuatu yang punya value lebih di antara produk-produk yang lain sehingga kita nggak masuk di red ocean tersebut di pasar yang sudah besar gitu kan. Akhirnya di 2015 kita mulai riset si ceker ayam ini. Meriset ini karena awalnya kan jurnal ilmiah buatan ayah saya. Nah setelah itu saya coba kembangkan, dan ada beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses produksinya itu tidak bisa ditemukan di tahun ini karena udah sekitar 20-30 tahun lalu lah diriset oleh ayah gitu kan. Karena material ceker ayam itu kecil gitu. Gimana caranya dibikin produk yang besar, jadi total riset untuk produk, riset development di produk sama di materialnya itu 2 tahun. Hasil akhir sekitar kurang lebih 6 bulan lah pembuatan ini sepatu tuh. Terus ditinggal aja dengan begitu saja. Dia lanjutin sama anak saya gitu. Karena saya tuh sering ganti-ganti percobaan lah. Belajar dan belajar, nyoba bikin yang mana cocok dibikin sepatu. Di antaranya model-model. Awal pertama tuh pembuatan sepatu ke wanita dulu. Dilihat-lihat memang kalau perempuan tuh terlalu banyak model. Kalau laki-laki kayaknya sifatnya simpel aja. Ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan, kalaupun ya 1, 2, 3 lah, bisa sehari-harinya ada lah. Kendala yang pertama di pengulitan, karena jarang orang yang bisa nguliti itu. Selain itu harus betul-betul rajin sekali tuh, orangnya harus ulet, cukup sulit. Makanya jarang orang yang bisa untuk mengulitinya. Dan kebetulan memang belum ada alat untuk pengulitan gitu, secara tradisional aja gitu.
Nah ini yang menjadi pertanyaan customer kami atau usernya kami gitu kan. Kenapa sih gue harus pakai kulit ceker ayam gitu? Kita bilang bahwa kulit kaki ayam ini punya value yang lain gitu. Bicara soal eksotik, kulit kaki ayam masuk ranah situ. Lalu juga bicara soal eksklusif, juga nggak ada yang pakai selain brandnya kita gitu kan. Pembawaannya itu ke mewah, elegan dan lain sebagainya. Dan sehingga kita coba membentuk identitas brandnya ke arah sana. Chicken feet skin has an exotic pattern with a competitive quality just like crocodile or snake skin. It also has a similar texture and looks luxurious. After years of experiment, Nurman gives a result. He launched a product that named as Hirka Studio. Kalau untuk negara banyak banget ya. Kalau bicara soal Asia aja tuh kita ada Singapura, Malaysia, terus juga ada beberapa lagi Hong Kong dan lain sebagainya, banyak banget kalau di Asia. Vietnam, yang lainnya ada di Brazil, US, UK, Prancis, dan beberapa negara lainnya sih. Banyak ya stakeholder yang membantu Hirka sebetulnya. Dan salah satunya adalah media gitu. Media sangat membantu kita dalam mempublikasi produk atau karya yang kita punya gitu. Di antaranya juga ada pihak pemerintahan juga yang membantu kita gitu untuk ekspo di luar. Lalu juga ya paling besar sih peran dari media gitu. Jadi banyak media-media yang meliput kita sehingga kita bisa orang-orang luar tahu tentang kita. Jadi di tahun pertama 2017 tepatnya kita dapat akses oleh pemerintah untuk bisa ikut event offline Inacraft. Kita awalnya niatnya cuman showcasing aja gitu. Kita cuman majang aja deh gitu. Kita coba show off aja bahwa Bandung bisa buat produk dan karya seperti ini. Di situ ternyata di luar ekspektasinya kita, banyak buyers luar dan dalam yang melirik produknya kita. Sehingga di situ ada yang satu maksa banget itu kalau nggak salah bupati atau wali kota gitu. Saya lupa tepatnya siapa, Kalimantan gitu. Beliau dengan maksa pengen beli produknya kita gitu. Ya udah ini dijual berapa? Karena kan saya juga nggak tahu nih. Saya nggak sempat ngitung HPP dan lain sebagainya. Karena niatnya juga kita showcasing aja gitu kan. Saya tembak harga aja. Kita jual di 2 juta mau nggak gitu kan? Ya udah. Mereka akhirnya ambil gitu. Dengan harga segitu mereka ambil dan dibawa ke tempatnya mereka gitu. Hirka Studio was established because of support from parents, alongside with the passion that Nurman has. Beginning from his hobby doing research, now Hirka Studio still stand up. This leather shoes looks very unique. Chicken leather that usually serve as delicious menu through Hirka Studio, it transformed to be a cool things. Highly competitive selling value makes Hirka Studio already able to compete on global markets. Behind all of this, there are many ups and downs they've been experienced. That doesn't make Nurman give up easily. Indeed, he is well known as challenger seekers. For him, all the challenge should be faced wisely. Nah, bicara soal durability-nya, kita sudah riset selama 2 tahun. Kita mencoba untuk menggabungkan material pendukung lainnya. Nggak hanya soal ceker ayam gitu. Untuk layering pertama kita menggunakan ceker ayam, layering kedua kita pakai kanvas, layering ketiga kita pakai spons, dan layering terakhir itu kita pakai lining dalaman sepatu. Dan itu sudah terkonfirmasi bahwa kokoh gitu. Akhirnya kita bisa publish dan ada beberapa produk yang saya pakai itu sampai 2 tahun, 3 tahun, dan ya makanya kita berani kasih garansi ke usernya kita. Kita kasih garansi 2 tahun untuk produk casualnya kita, dan kita kasih garansi seumur hidup untuk produk formalnya kita. Jadi sebetulnya bicara soal Hirka itu sama halnya seperti saya gitu. Jadi ini perjalanan journey of life mungkin ya, journey of life-nya saya gitu. Dan
selama Hirka ada dihandle sama saya sendiri gitu, tanpa adanya ikut campur tangan orang lain, termasuk ayah saya sendiri yang riset gitu kan. Dan akhirnya rasa memilikinya sudah berbeda ketika saya buat brand-brand lainnya gitu. Mungkin brand-brand lainnya outputnya adalah gimana caranya kita mendatangkan capital sebanyak-banyaknya. Tapi bicara soal Hirka, gimana caranya kita bisa berkarya dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah itu tujuan saya ketika saya buat Hirka sebetulnya. Dan itu alasan kenapa saya pengen mempertahankan Hirka dan bisa berevolusi terus dari tahun ke tahun. Kita sempat mencoba berbagai macam hal gitu ya di Hirka gitu. Bicara soal rekrutmen, entah itu dari teman-teman terdekat, lingkungan circle terdekat dulu gitu, kita coba yang jobless, ayo dong saya coba kasih kegiatan deh gitu kan. Ini ada sesuatu yang bisa kamu kerjain dan kamu dapat sesuatu dari sini gitu. Lalu juga ada yang benar-benar open recruitment, kita cari potensi-potensi baru lah gitu. Yang awalnya mungkin bicara soal yang ada di Hirka, awalnya mereka bukan siapa-siapa gitu. Dalam artian ya mereka berkembang dan bertumbuh bersama Hirka gitu. Awalnya sih ada dari temen, kebetulan saya sering nongkrong di sini. Terus Anurman kebetulan buka lowongan gitu. Jadi saya sekalian nongkrong, sekalian jaga toko aja gitu. Kalau kebanyakan ini di sini nggak tahu sepatunya dari apa, cuman datang teh, ini sepatunya mana ya? Nggak ada ya, kan kebetulan di sini cuma galeri gitu. Nah pas saya jelasin ini dari kulit ceker ayam, mereka cuma kaget aja gitu. Kok bisa ya ceker kulit ayam bisa jadi sepatu gitu? Biasanya disebelakan, disok. Gitu. Nah itu kebanyakan yang datang itu karena melihat alat-alat di sini, jadi kebanyakan gimana mas bisa ngebenerin sepatu nggak? Tapi sepatu misalkan brand lain gitu. Kata saya nggak bisa, cuman emang di sini galeri aja. Cohesiveness become one of the factors that makes Hirka Studio survive until this time. No wonder, until today, Hirka Studio stands still although there are many obstacles. Passion is the key to maintain a business. Awal mula gabung ke sini ya dulu kenal sama bapaknya. Bapaknya dulu kan pertama sebelum bikin sepatu, bikin dulu sampel buat pameran. Nah mungkin lama-kelamaan dia tertarik, saya dipanggil ke sini, terus gabung sama anaknya. Kalau di pabrik gede ya namanya kepala produksi ya, dari produksi cuman ngasih ide-ide gini. Kalau di sini merangkap, di sini dari pola sampai menjadiin sepatu. Kalau produksi itu tergantung keadaannya, misalnya model, tergantung itu juga pengaruh. Ada yang dari kulit, ada yang dari sol-sol karet. Itu ya minimal 5 pasang sih bisa gitu. Kalau di produksi ya masalah sulit, saya rasa nggak ada kesulitan. Cuman waktunya aja. Misalnya produksi dari bawahnya kulit itu lama. Tuh, mungkin kalau dari karet itu lebih cepat gitu. In this small room, Hirka Studio production process is bound on. One of the most important factors is production employees. With a limited human resources, instead using robotic machine and the middle of advanced technology, Hirka Studio still stick up with the traditional way. Pertama kita pesen kulit mentah kaki ayam ke pasar-pasar. Awalnya tuh gitu. Udah terkumpul dari sekian pasar, baru kita dikulitinya. Udah dikuliti, baru direndam. Udah perendaman selama 3 hari lah, kurang lebih 3 hari. Udah perendaman, pencucian. Nah baru itu pembuangan sisa perendaman. Udah itu pengasaman. Udah pengasaman, baru penyamakan. Udah penyamakan, baru peminyakan, terus pengeringan. Pengeringan juga dengan cara diangin-angin, nggak dipanasin gitu. Udah itu baru peregangan kalau udah kering, peregangan. Udah gitu, terus finishing. Udah finishing, baru lari ke sepatu lagi, pembuatan model sepatu. Untuk bahan-bahan sepatu, 1 lapisan. Lapisan juga terdiri dua jenis kalau nggak salah tuh. Kain, terus spons. Awal untuk pembuatan sepatu, prosesnya seperti pembuatan desain dulu, desain standar desain lah,
standar desain, baru desain jadi. Dipolakan si desain itu ke bagian kain, terus ditempel-tempel ke bagian kain. Udah itu baru penjahitan siksak untuk menyambungkan antara kulit satu sama lain, untuk menyamakan kulit gitulah, disiksak dengan cara disiksak. Ya fungsinya itu supaya ini aja, menyatukan antara sambungan-sambungan antara kulit dengan kulit yang lain, supaya ada tahanan juga untuk bagian-bagian kulit kaki ayam tuh. Udah itu baru penjahitan tuh jadi untuk membentuk sepatu, udah membentuk suatu pola atau pola jadi, udah sepatu baru ada penarikan, pasang sol dan langsung pressing aja. Have a tremendous standard is a principle that Nurman always holded. Hirka Studio wants to make Indonesian proud on international level through chicken fit skin shoes. He keep trying as hard to make these things happen. Jadi sebetulnya banyak banget obstacle ya ketika saya mulai si CKRM ini. Karena bukan produk yang common, lalu juga yang memang butuh perjalanan yang cukup panjang gitu. Sehingga entah itu dari pihak keluarga terdekat ataupun teman-teman bilang, ngapain kamu bikin produk yang kayak gini gitu kan, pasti nggak akan bisa dijual lah. Tapi itu jadi istilahnya apa ya, tolak ukur ketika kita bikin sesuatu atau karya, karena kan di awal memang ketika saya muda eksplorasinya gila-gilaan dan saya suka banget dengan yang namanya tantangan. Akhirnya mau nggak mau ya saya mulai coba deh dan bisa sampai di titik ini. Awalannya ketika bicara soal desain sepatu yang kita ambil, itu pertama untuk formalnya sendiri memang itu core-nya kita, tapi karena market sekarang bergeser ke sneakers, casual dan lain sebagainya, akhirnya kita mau nggak mau harus mengikuti market gitu kan, coba masuk ke market sehingga kita ada series Tafiaro, Joka dan juga Thousand More untuk series casualnya kita. Kita pengen membawa nuansa Indonesia ke mancanegara lah gitu. Orang-orang luar harus tahu nih bahwa Indonesia tuh punya keanekaragaman budaya. Ketika awal-awal Hirka kita nggak mau pakai bahasa Inggris deh, kita mau idealis, kita mau pakai bahasa Indonesia. Biar mereka aja yang ngikutin kita. Salah satu contohnya adalah Tafiaro. Tafiaro gitu kita ambil dari bahasa Papua yang artinya jalan-jalan. Dan itu series casualnya kita. Harapan kita adalah usernya kita bisa nyaman pakai Tafiaro, pakai produk Tafiaronya kita gitu. Titik terendahnya kita nggak bisa jualan karena kita nggak tahu market, kita nggak tahu harus kemana, diferensiasinya belum kuat juga gitu. Gimana cara kita menceritakan produk yang kita punya ke market, gimana cara kita bikin sesuatu yang bikin orang tertarik dengan produknya kita. Itu kendala-kendala di awal aja sih gitu, ketika kita mulai gitu, karena mungkin keterbatasan knowledge yang saya punya juga gitu. Akhirnya seiring perjalanannya kita di 2019 kita mulai coba hiring orang profesional untuk menceritakan dan mengemas produknya kita. Pertama itu supaya menarik dan dibahas orang-orang gitu. Awal-awal masalah tuh ya awal-awal tahun 2017-18 ya kita masih sebulannya tuh 40 pair, 30 pair, untuk naik ke 50 tuh agak berat. Alhamdulillah dengan adanya penemuan sepatu kulit kaki ayam, pertama saya bangganya kenapa? Saya rasa belum ada di seluruh dunia juga, baru ada di Gang Subur, Jalan Muhammad Toha, Gang Subur nomor 20. Itu salah satu kebanggaan saya. Yang keduanya saya bisa memperkerjakan ya anak-anak gitu, ya menambahlah sedikit-sedikit. Terus bangga bisa Pak Nurman bisa membiayai anak istrinya dengan adanya seperti inilah. Gitu.
Kalau saya nggak pernah puas gitu ketika bikin suatu karya ataupun hasil yang saya sudah terima, tapi untuk benang merahnya itu sudah ada gitu. Kita nggak pernah keluar dari benang merah, dan bicara hasil ya nggak pernah puas lah saya gitu kan. Tapi sejauh ini Hirka menemani dari perjalanan hidup saya ya 7 tahun kebelakang ini gitu, dengan banyak masalah yang hadir di sini gitu. Orang-orang mungkin lihat Hirka tuh udah wah enak nih Hirka dan lain sebagainya, tapi banyak hal yang saya dapetin juga di sini dengan perjalanannya Hirka, dan dinikmatin aja sih. Dulunya saya di sini nongkrong tuh semua kenal sama tenan-tenan di sini. Selama saya di Hirka di sini, jadi ada nanda Hirkanya gitu Kang. Unik aja sih. Orang tua juga kan kebetulan saya baru lulus juga. Mereka tuh nuntut saya buat kerja di kantor gini harus kayak jam 7 masuk, pulang jam sore gitu kan. Saya kerja di Hirka gini saya jelasin dari kulit ceker ayam gini. Mereka pada kaget aja gitu. Ya ada banggalah sedikit katanya. The process that has been running up to this time is not easy. Nurman will always stay to be the owner of Hirka Studio, because if not from himself, Hirka Studio will not go through this far. Kalau Hirka sendiri kita pengennya sih menjadi brand internasional ya, yang bisa mejeng di banyak negara gitu. Dengan keunikannya kita, jadi kita nggak hanya bicara soal ceker ayam, karena unik itu bisa hilang gitu. Dengan berjalannya waktu tuh unik bisa hilang, tapi kita bakal berinovasi dengan banyaknya material gitu. Kita bakal mengeluarkan alternatif material lagi di Hirka, tapi belum saat ini gitu, dan itu di-keep. Ya harapannya semoga Pak Nurman lebih giat dan lebih sukses lah, dan lebih berkembang untuk kedepannya. Dan terima kasih juga ke rekan-rekan yang telah mendukung Pak Nurman telah berjalan usaha ini. Kedepannya buat Hirka ada toko yang proper buat ngejualnya gitu. Gak hanya di online, kita kan bagus di online. Di sini cuma galeri, jadi susah buat orang-orang, jadi nyarinya teh saya mau nyobain nih mana sepatunya nggak gitu. Kedepannya sih ada toko yang benernya gitu buat jualan. Saya percaya satu sih proses gitu, karena mungkin itu yang dilupakan oleh anak-anak muda sekarang ya gitu. Mereka melewati banyak proses sehingga mereka pengen ada satu titik di mana mereka mau lah gitu. Katakanlah sekarang banyak flexing dan lain sebagainya gitu. Itu menjadi masalah sih menurut saya gitu. Dengan Hirka ada di sini tuh kita melalui banyak proses yang mungkin panjang banget gitu, dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya kebahagiaan yang kita dapatkan, dan ya cintai aja sih prosesnya, nikmatin aja prosesnya gitu kan, jalani prosesnya, udah sih itu. Through the use of chicken feed skin, Nurman wish Hirka Studio can reduce animal cruelty. The using of chicken feed skin as shoes material should be appreciated as innovation in this fashion industry, especially in this country.